terjadi di rumah keluarga Aris. Bagaimana tidak selain ada dua anak perempuan yang suara tawanya terdengar menggelegar memenuhi rumah mewah tersebut. Rencananya malam ini semua keluarga Daanis akan menginap di kediaman Aris. Kak Nisa, serta malam kita tidur berdua di kamar Allah. Nanti kita bisa bercerita soal calon adik. Ucap Oro. Iya kakak setuju. Sebagai kakak kita harus mandiri. Ucap Nisa diangguki oleh Oro. Kok cuma tidur berdua? Terus Aunty tidur di mana dong? Tanya Arsela ikut bergabung dengan kedua bocah tersebut. Gimana Kak Nisa? Apa kita biarkan saja Aunty Arsela tidur di kamar Allah? Tanya Oro kepada Nisa meminta pendapat. Biarkan saja. Kasihan nanti Aunty hanya tidur sendiri. Ucap Nisa. Oke, nanti Aunty bisa tidur sama Om Steph. Kasihan Om Steph juga tidak ada teman tidurnya. Ucap Oro polos. Mana bisa. Pokoknya Aunty mau tidur dengan kalian saja. Bagaimana jika Om Steph menculik Bunda? Ucap Arsela dengan ekspresi dibuat setakut mungkin. Tenang Aunty. Nanti biar Allah yang kali Aunty sampai dapat. Allah tahu kok tempat nongkrong Om Steph. Ucap Oro. Kok kamu bisa tahu di mana tempat nongkrong Om Steph? Tanya Arsela penasaran. Allah taulah Aunty, yang sering keluar bareng Om Steph itu Allah. Tahu nggak Aunty, tapi ini rahasia kita saja. Om Steph itu jomblo, tidak ada pacarnya Allah, jadi kasihan. Ucap Oro. Hahaha, kalau itu sih bukan rahasia lagi. Aunty juga tahu kalau Om Steph jomblo. Ucap Arsela dengan tawanya. Tapi tunggu, kamu bilang apa tadi? Pacaran? Memang kamu tahu pacaran itu apa? Tanya Arsela lagi. Tahu dong, Allah kan pintal. Pacaran itu perempuan dan pria yang baju sama, warna rambut sama, terus panggil Yayang. Allah pernah bertemu orang pacaran saat di kampung nenek dan kakek. Jawab Oro. Arsela sebenarnya bingung dengan jawaban Oro, tetapi dia tidak ingin bertanya terlalu jauh. Aunty panggil Nisa. Iya, kenapa Nisa? Tanya Arsela. Aunty Arsela punya pacar juga. Tanya Nisa. Nah kan, kenapa sekarang Arsela yang ditodong pertanyaan oleh bocah-bocah tersebut? Arsela menggelengkan kepalanya untuk menjawab pertanyaan keponakan cantiknya. Di luar dugaan, Stephen yang duduk tidak jauh dari ketiganya malah tertawa cukup keras, membuat Oro, Nisa, dan Arsela melihat ke arah Stephen. Hahaha, ngetawain orang karena jomblo. Padahal dirinya sendiri juga jomblo. Puas rasanya Stephen tertawa. Biarin, aku masih muda kok, jadi fine-fine aja. Yang masalah itu Om yang sudah tua masih jomblo padahal teman-temannya sudah pada punya anak. Ucap Arsela. Kedua bocah polos yang cepat tanggap itu hanya memandang Stephen dan Arsela secara bergantian. Memang masalah buat kamu Cece si kacamata bulat super usil, ucap Stephen. Sehingga Arsela mulai tersulut emosi. Nama gue Arsela bukan Cece. Dan sekarang gue sudah tidak pakai kacamata bulat lagi. Awas saja kalau Om sekarang jatuh cinta dengan gue karena melihat kecantikan paripurna dari seorang Arsela Sofia Daanis. Geram Arsela, yang bahkan melupakan keberadaan Oro dan Nisa. Aunty Cece, kata Umi kita harus bicara sopan sama orang yang lebih tua. Tidak boleh bicara loh. Gue. Ucap Oro mengingatkan. Arsela yang mendengar Oro juga mengganti nama panggilan untuknya menatap tak percaya. Sayang, keponakan Aunty yang menggemaskan nama Aunty kan Arsela, bukan Aunty Cece. Oro jangan dengarkan om tua itu. Ucap Arsela. Tapi Oro lebih suka panggil Aunty Cece saja. Karena Allah tidak bisa sebut huruf lebar, jadi susah sebut nama Aunty Arsela. Ucap Oro. Boleh ya Aunty Allah panggil Aunty Cece saja, lanjut Oro. Nisa juga mau panggil Aunty Cece saja, lebih lucu. Ucap Nisa. Arsela yang tidak bisa menolak keinginan keponakan-keponakan cantiknya. Hanya mengangguk lemah. Tapi ingat hanya kalian berdua yang bisa panggil Aunty dengan nama Aunty Cece, ucap Arsela menatap Stephen dengan tatapan permusuhan. Kini, ketiganya kembali mengobrol sedangkan Stephen ikut bergabung dengan para pria yang sedang duduk di taman belakang. Rencananya malam ini, mereka akan membuat acara kecil-kecilan dengan bakar-bakaran di taman belakang. Ternyata di sana hanya ada Opa Aris, Opa Daanis, dan Arsyad sementara Amar tidak ada di sana. Amar di mana bang? Tanya Stephen. Sejak tadi Amar mengekor istrinya terus, jawab Arsyad. Sepertinya Amar sudah bucin akut dengan Zahra, ucap Stephen.
Makanya kamu nikah dong, Stephen. Biar tahu rasanya bucin kepada istri sendiri. Ucap Arsyad. Iya, Uncle juga dukung kamu menikah secepatnya biar kamu bisa pakai baju couple yang dibelikan Oral tempo hari. Ucap Opa Aris. Iya Om, doain aja semoga Stephen bisa segera menikahi perempuan pujaan Stephen secepatnya. Ucap Stephen. Siapakah perempuan beruntung itu yang bisa menjadi pujaan seorang Stephen? Tanya Opa Danish. Dia itu Arcella Om, putri kecil Om yang sekarang sudah tumbuh dewasa dan sangat cantik. Bahkan saya sudah menyukainya sejak dulu. Stephen hanya membatin. Tidak mungkin Stephen terus terang karena walau bagaimanapun Stephen terlebih dahulu harus menaklukkan Arcella. Obrolan mereka harus berakhir saat malam menjelang. Apalagi azan maghrib sudah berkumandang. Para pria bersama-sama menuju musola untuk sholat berjamaah. Sayang, panggil Amar. Iya mas sebentar, teriak Zahra lalu keluar dari walk-in closet. Ayo kita turun, ucap Amar menuntun Zahra yang kini perutnya sudah terlihat membuncit. Ternyata semua orang telah berada di musola. Setelah melaksanakan kewajibannya, Zahra tidak beranjak dari dalam musola. Tapi Zahra terlebih dahulu mengajar orang mengenal huruf-huruf hijaiyah dengan bantuan buku Iqro, bahkan bisa juga ikut bergabung belajar bersama. Masya Allah, kakak Oro dan kakak Nisa pintar sekali. Ucap Zahra mengusap kepala keduanya. Iya dong Umi. Allah harus jadi kakak pintal supaya nanti bisa bantu Umi ajar adik-adik ngaji. Ucap Oral bersemangat. Kakak Nisa juga aunty, apalagi tidak lama lagi. Adik Nisa sudah lahir. Nisa senang karena nanti punya banyak adik. Ada adik Oral, terus adik di perut Umi, dan 2 adik di perut aunty Zahra. Ucap Nisa. Tangan mungil Oral mengusap perut Zahra yang sudah membuncit bahkan lebih besar karena ada 2 janin yang sedang berkembang di sana. Adik-adiknya kakak Allah, sabar ya nanti kita pasti akan bertemu. Kakak Allah juga akan sabar nunggu adik-adik. Nanti kita main boneka bersama-sama. Oh ya Umi, adik-adik Allah perempuan atau laki-laki? Kalena kata aunty Amira adik di pelutnya laki-laki. Orel mendongak menatap wajah cantik Uminya yang selama kehamilannya terlihat jauh lebih cantik. Umi belum tahu. Memangnya Orel mau punya adik laki-laki atau perempuan? Tanya Zahra dan Orel terlihat berpikir. Boleh tidak Umi? Allah minta 2 adik perempuan. Nanti Allah minta adik laki-laki. Ucap Orel. Adik yang dalam kandungan Zahra saja belum lahir. Orel sudah minta adik lagi. Kalau Amar dengar pasti dia sangat senang. Anak soleha Umi harus berdoa kepada Allah. Karena hanya Allah lah uang bisa menentukan dan mengabulkan segala keinginan. Ucap Zahra. Memangnya kenapa Orel mau 2 adik perempuan? Tanya Zahra. Aurel kan harus punya teman untuk habiskan uang opa dan ayah. Aurel sendiri tidak bisa habiskan. Kalau adik dua-duanya perempuan berarti ada 3 anak perempuan ayah. Kalau Meleka seperti Aurel, Meleka akan suka belanja. Kalena biasanya perempuan itu suka belanja. Lagi pula Aurel akan punya adik laki-laki dari aunty Amira. Ucap Orel. Kenapa putri cantik Umi sepertinya ingin sekali menghabiskan uang opa dan ayah? Tanya Zahra. Hehehe Om Steph bilang, harta opa dan ayah tidak akan habis. Allah hanya ingin buktikan apa benar kalau harta opa dan ayah tidak habis. Ucap Orel polos. Sampai waktu sholat Isya tiba, mereka masih di musola karena malam ini mereka akan makan malam di taman belakang setelah sholat Isya. Setelah sholat, Amar terlebih dahulu kembali ke kamarnya untuk mengambilkan jaket tebal untuk sang istri. Tak lupa Amar juga mengambilkan jaket untuk putrinya. Saat menuju ke taman belakang, Amar bisa melihat sahabatnya sedang mencuri pandang ke Arcella. Amar menepuk bahu Stephen yang membuatnya kaget. Jangan lihatin aja, deketin dong, masa lo nggak bisa deketin cewek sih? Atau perlu gue ajarin? Ucap Amar sombong. Sika, jangan sombong deh lo. Bukannya lo juga dapat istri secantik Zahra karena bantuan Orel. Lebih baik gue minta bantuan Orel. Ucap Stephen. Kalau begitu, minta bantuan sama Orel. Ucap Amar lalu berlalu dari sana. Karena ada 2 orang perempuan yang sedang hamil, maka kedua perempuan itu tidak diperbolehkan untuk makan makanan yang dibakar. Karena takut berpengaruh untuk keduanya. Tapi Zahra dan Amira sudah disiapkan makanan khusus yang dimasak oleh Oma Santika dan Oma Rieta untuk menantu-menantu kesayangannya. Om Steph, sini kenapa diam di sana sendiri? Ayo bantuin kami bakal-bakal. Teriak Orel.
Di sana sudah disediakan 2 tempat pembakaran. Arcella bersama Oral dan Nisa keduanya bersikukuh membantu ontinya, tapi mereka hanya membantu menyemangati. Sini biar aku saja, ucap Stephen. Tumben Om, bicara lembut gitu. Jangan-jangan Om punya niat untuk ngejahilin Arcella, ucap Arcella memicingkan mata. Ish, dasar si Cece. Saya bukan kamu yang jahil, ucap Stephen. Om Steph, Onti Cece jangan bicara terus lihat dagingnya gosong. Oral melerai perdebatan keduanya. Astaga, ini semua gara-gara kamu. Jadi gosong kan? Ucap Arcella memarahi Stephen. Oral dan Nisa kompak menepuk jidat melihat mereka kembali berdebat. Sedang para orang tua hanya menggelengkan kepala karena Arcella dan Stephen yang setiap bertemu sudah seperti tikus dan kucing. Mereka mengira setelah sekian lama mereka baru bertemu kembali. Keduanya akan akur, namun di luar dugaan mereka tetap saja sama. Mereka semua menikmati makan malam dengan riang gembira, bahkan sampai Oral dan Nisa tertidur di taman belakang. Amar menggendong Oral sedang Nisa digendong oleh Arsyad menuju kamar Oral di lantai 2. Semua orang juga sudah memasuki rumah dan masuk ke dalam kamar masing-masing. Setelah mengantar Oral, Amar kembali ke ruang kerjanya karena ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Bahkan Stephen sudah menunggu di sana. Lo lama banget sih, gerutu Stephen. Jomblo mana tahu. Gue harus menemui istri gue dulu, ucap Amar santai. Iya, tapi lo harus ingat juga, kalau gue di sini sudah lumutan nungguin lo, ucap Stephen. Sika, bukannya lo memang sudah lumutan nungguin Arcella? Bahkan lo sepertinya harus kembali berjuang mendapatkan hati adik gue, ucap Amar mengejek Stephen. Sudahlah, lebih baik kita bekerja sekarang, ucap Stephen. Keduanya akhirnya mengakhiri perdebatan dan mulai berdiskusi untuk menyelesaikan pekerjaan kantor yang tertunda karena Amar dan Stephen yang pulang lebih awal. Saat mereka sedang serius, suara ketokan pintu mengalihkan atensi keduanya. Kak, panggil Arcella menyembulkan kepalanya. Kenapa diam di situ? Ayo masuk, ucap Amar. Kakak sibuk enggak? Tanya Arcella lalu duduk di sofa ruang kerja Amar. Enggak kok, kita lagi santai, bukannya Amar yang menjawab tapi Stephen. Arcella tanya ke Kak Amar, bukan Om, ucap Arcella. Tunggu sebentar lagi pekerjaan kakak selesai kok, ucap Amar. Arcella harus sabar menunggu Amar bekerja hingga selesai. Amar berjalan ke arah Arcella. Kenapa deh? Bukannya tidur kamu malah kesini? Tanya Amar. Kak, kasih Arcella kerjaan di kantor dong. Ya Kak ya. Bujuk Arcella. Kenapa nggak kerja di kantor papa kamu sendiri? Tanya Amar. Gak mau. Arcella mau kerja di perusahaan Kak Amar aja. Arcella gak mau orang-orang bilang Arcella bisa kerja karena anak pemilik perusahaan, ucap Arcella. Sika, kamu juga masuk kerja karena ngebujuk Amar, ucap Stephen. Biarin. Boleh ya Kak, ucap Arcella. Baiklah, besok kamu bisa langsung kerja. Nanti kamu akan jadi sekretaris kakak. Tapi kamu harus belajar dulu dari Nadia, ucap Amar. Kok gitu? Lalu Nadia mau lo kemanain? Tanya Stephen. Tadi dia sudah mengajukan surat pengunduran diri, tapi gue tolak sampai gue dapat penggantinya. Daripada cari orang lain, lebih Arcella aja yang jadi pengganti Nadia, ucap Amar. Asyik, akhirnya bisa kerja di perusahaan Aris Corp juga, ucap Arcella senang. Cih, masuk jalur orang dalam aja bangga, ucap Stephen. Biarin aja. Selama ada jalan, kenapa tidak dimanfaatin Uli? Ucap Arcella menjulurkan lidahnya ke Stephen. Sejujurnya Stephen ingin melompat ke girangan karena dengan Arcella kerja di Aris Corp, Stephen memiliki kesempatan untuk mendekati pujaan hatinya. Memang dasarnya Stephen suka namun gengsi. Lain di mulut, lain di hati. Bab ke-91. Zahra yang merasa tidurnya terusik karena ada seseorang yang mencium wajahnya bertubi-tubi menggeliat. Lalu Zahra membuka mata untuk melihat siapa yang berani mengusiknya. Saat mata Zahra terbuka dengan wajah yang terlihat tidak merasa bersalah dan senyum yang menghiasi bibirnya. Mas, ucap Zahra dengan suara sak khas orang baru bangun tidur. Maaf sayang, kamu jadi kebangun? Mas rasanya gemas lihat wajah kamu yang semakin hari semakin membuat Mas jatuh cinta, ucap Amar. Ini jam berapa, kenapa Mas belum tidur? Tanya Zahra. Jam 12 malam sayang, ucap Amar. Zahra akhirnya bangun dan duduk di atas ranjang. Loh,
Loh, kenapa istri Mas bangun? Ayo tidur lagi, kasihan anak-anak kita pasti masih ingin tidur. Ucap Amar, padahal yang mengganggu Zahra adalah dirinya. Mas sendiri yang ganggu tidur Zahra. Kalau sampai putri kita tahu kamu mengganggu tidur Uminya, bisa-bisa kamu diomelin sama dia. Ucap Zahra menyandarkan kepalanya di bahu Amar. Duh, jangan laporin aku dong sayang ke bos kecil. Nanti dia bisa ngamuk loh. Kamu kan tahu sendiri orang yang akan berada di garda terdepan jika sampai ada yang mengganggu Umi dan calon adik-adiknya. Ucap Amar. Hehehe, kamu lucu Mas. Takut sama putri sendiri. Ucap Zahra terkekeh kecil. Bagaimana nggak takut sayang? Di belakang orang ada omah dan opanya, terus kalau orang sudah marah, omongannya melebihi ibu-ibu yang marah kepada anaknya. Ucap Amar kembali. Dan satu lagi, kalau orang sudah ngabek, Mas harus merogoh kocek yang banyak untuk membujuknya. Entah siapa yang mengajarinya untuk menghabiskan uang ayahnya sendiri. Lanjut Amar. Siapa lagi Mas? Pasti kamu bisa menebaknya. Ucap Zahra memeluk tubuh suaminya. Ada rasa tenang dan nyaman ketika Amar berada di dekatnya. Mas tahu kok, siapa lagi biang keroknya kalau bukan Stephen? Sejak dulu Oro memang sangat dekat dengan Stephen. Walaupun mereka sering berdebat, tapi Mas tahu mereka berdua saling menyayangi seperti Mas sayang kepada Orel. Bahkan Stephen yang mengajarkan Orel untuk menghabiskan uang Mas dan Papa, tapi dia juga yang kena imbasnya karena biasanya Orel akan minta belanja ketika Stephen dapat bonus dari Mas. Lanjut Amar sambil terkekeh kecil. Tahu nggak sayang, Stephen bahkan lebih sering mengajak Orel keluar berdua. Untung saja putri kita saat itu masih balita. Jika tidak, orang-orang akan mengira mereka pasangan kekasih. Ucap Amar. Oh iya Mas, tadi Zahra perhatian kok pas Stephen saat melihat Arcella, pandangannya dalam banget Mas. Ucap Zahra. Ini rahasia ya sayang. Sebenarnya Stephen itu sejak dulu suka sama Arcella. Bahkan saat Arcella masih SMP. Sontak saja ucapan Amar membuat Zahra menegakkan badan dan melihat muka suaminya. Zahra ingin memastikan bahwa ucapan suaminya bukan gurauan. Mas serius? Tanya Zahra antusias. Iya sayang, Mas serius, waktu itu kami masih zaman kuliah. Mas dan Stephen dekat dengan Bang Arsyad. Biasanya kami akan berkunjung ke rumahnya setiap weekend. Nah, disitulah Stephen sering bertemu Arcella. Dulu Arcella usilnya minta ampun, bahkan tuh anak sering ngerjain Stephen, bahkan Mas juga sering diisengin. Lanjut Amar mulai bercerita. Terus, Zahra yang merasa penasaran dengan cerita Arcella malah makin semangat mendengarkan Amar. Sayang, ini sudah larut kamu tidur, kasihan baby twins, ucap Amar, namun Zahra menggelengkan kepala. Salah Mas sendiri, kenapa tadi mengganggu tidur Zahra? Besok Zahra akan melaporkan Mas ke Orel. Ucap Zahra. Tidak biasanya Zahra membantah. Bahkan Zahra akan selalu patuh dengan ucapan suaminya, tapi sekarang lihatlah Zahra sudah seperti Orel saja. Mungkin karena sering bersama dengan putrinya. Baiklah. Tapi ingat, jangan lapor ke putri kita kalau Mas mengganggu tidur kamu. Ucap Amar dan Zahra mengangguk paham. Sejak pertama ketemu, Arcella memanggil Stephen dengan panggilan Om. Karena merasa risih, Stephen malah membalas dengan memanggil Arcella dengan sebutan Cece si kacamata bulat. Karena dulu Arcella selalu pakai kacamata. Terus kenapa Mas bisa tahu jika Pak Stephen suka sama Arcella? Padahal kan mereka setiap bertemu tidak pernah akur. Tanya Zahra. Stephen dan Mas itu tidak pernah menyimpan rahasia. Setiap ada sesuatu pasti kami akan bicara untuk mendapatkan solusi terbaik. Termasuk Stephen bercerita jika dia suka dengan sepupu Mas. Tapi waktu itu memberikan Stephen saran. Karena jika Mas meminta Stephen melupakan Arcella, Mas juga nggak bisa karena rasa suka itu dari hati tidak bisa secepat itu dihilangkan. Lalu Mas juga tidak bisa mengizinkan Stephen mendekati Arcella karena saat itu Arcella masih kecil. Hingga Mas dan Stephen melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Stephen sudah tidak pernah bertemu dengan Arcella. Saat kami kembali pun keduanya tidak pernah bertemu lagi. Arcella fokus sekolah, sedangkan Mas dengan Stephen fokus bekerja. Hingga Arcella kuliah di luar negeri. Lanjut Amar. Jadi mereka berdua baru bertemu lagi siang tadi? Tanya Zahra dan Amar mengangguk. Tapi kok Zahra lihat baik Arcella maupun Pak Stephen tidak merasa canggung, bahkan keduanya masih sering berdebat. Heran Zahra. Mas juga bingung sayang. Keduanya sudah seperti tikus dan kucing yang tidak pernah akur. Oh iya Mas, lupa. Ucap Amar. Lupa apa Mas? Tanya Zahra. Besok Arcella akan bekerja di perusahaan Mas sebagai sekretaris.
Loh, terus Mbak Nadia bagaimana? Nadia akan berhenti bekerja, tapi Mas tidak mengizinkannya sebelum dapat penggantinya. Kebetulan Arcella ingin bekerja, jadi biar dia saja yang menggantikan Nadia nantinya. Dan mungkin dengan cara seperti ini, Steven akan lebih mudah mendekati Arcella. Masih berharap mereka memang berjodoh. Ucap Amar panjang lebar, namun sekarang tidak ada respon dari Zahra. Amar melihat ke arah Zahra yang sudah tertidur pulas di pelukan Amar. Padahal Zahra baru saja bertanya, dan sekarang dia sudah tidur. Cuk! Amar mencium kening Zahra, lalu membaringkan tubuh istrinya perlahan. Selamat tidur Umi kesayangan ayah, dan Orel, ucap Amar kembali mencium Zahra. Kini Amar beralih mencium perut Zahra. Selamat tidur anak-anak kesayangan ayah dan kakak Orel, ucap Amar. Lalu ikut tidur sambil memeluk tubuh Zahra. Sementara di kamar lain, tepatnya di mana Steven berada. Sejak tadi dia bolak-balik tidak jelas entah apa yang sedang dipikirkannya. Sesekali Steven akan tersenyum lalu berubah ekspresi dengan wajah serius. Steven baru bisa memejamkan matanya pukul 2 pagi. Pagi ini di meja makan semua orang berkumpul untuk sarapan. Mereka hanya menunggu Arcella, Orel, dan Nisa yang tidak kunjung bergabung, padahal Orel sejak tadi sudah dibantu oleh Zahra bersiap untuk berangkat ke sekolah. Mas, sebentar ya, Zahra panggil anak-anak dulu. Ucap Zahra ingin beranjak dari duduknya. Tidak perlu sayang, mereka pasti akan segera turun, tunggu sebentar lagi. Ucap Oma Santika melarang menantunya. Sedangkan yang ditunggu masih berada di dalam kamar. Orel yang sudah rapi dengan pakaian sekolahnya, lalu Nisa yang juga sudah cantik karena Nisa serta orang tuanya akan kembali ke Bandung pagi ini. Keduanya duduk di atas ranjang melihat Arcella yang sejak tadi bolak-balik ke dalam walk-in closet milik Orel. Bagaimana, apakah Onti Koko pakai baju ini untuk ke kantor? Tanya Arcella kepada kedua bocah. Onti dari tadi Allah dan Kak Nisa sudah bilang, Onti cantik pakai pakaian apa saja. Tapi Onti tidak pernah mendengarkan kami. Setelah kami memberikan pendapat, Onti bercermin terus. Onti sendiri yang tidak suka. Bisa-bisa Aul akan terlambat ke sekolah. Ucap Orel. Benar kata Orel, Onti itu sudah sangat cantik. Ucap Nisa. Baiklah, Onti pakai ini saja. Ayo sekarang kita turun. Orang-orang pasti sudah menunggu kita. Ucap Arcella menggandeng tangan Orel dan Nisa. Baru saja Oma Santika menyuruh Biasi memanggil ketiganya, ternyata mereka sudah menuju ke meja makan. Wah, adek abang cantik banget, mau kemana sih pagi-pagi begini? Tanya Arsya. Benar bang, adik kecil kita sudah dewasa ternyata. Dia makin cantik kan Steph? Tanya Amar. Cantik, ucap Steven, yang matanya masih tidak berkedip memandang Arcella. Om Steph, kata Umi laki-laki dan perempuan halus jaga pandangan. Ucap Orel menepuk tangan Steven. Merasa ketahuan, Steven hanya menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Semua orang hanya menggelengkan kepada mendengar ucapan Orel. Arcella kan memang selalu cantik kak, ucap Arcella. Sayang, kamu mau kemana pagi-pagi begini sudah rapi begitu? Tanya Om Marietta yang tidak tahu jika anaknya akan bekerja. Putri mama ini mau bekerja, jawab Arcella. Kerja? Di mana? Tanya Opa Anish. Di perusahaan Kak Amar. Semalam Arcella diterima jadi sekretaris. Jawab Arcella. Loh, kenapa nggak kerja di perusahaan kita aja? Kamu juga, Mar. Walaupun dia adik kamu, jangan langsung diterima kerja. Ucap Arsyad. Gak mau. Arcella mau mandiri. Ucap Arcella. Haha, lucunya anakku. Maunya mandiri, tapi dapat kerjaan pasti hasil ngebujuk Amar. Opa Anish tertawa. Biarkan saja Om. Lagi pula Amar juga butuh sekretaris. Amar yakin Arcella akan cepat belajarnya. Lagi pula Arcella akan dibimbing sama Steven dan juga Nadia. Ucap Amar. Karena semuanya telah berkumpul. Mereka kemudian menikmati sarapan masing-masing. Tiba-tiba Amar kembali merasakan mual. Segera Amar berlari untuk masuk ke dalam toilet dapur. Zahra yang melihat suaminya ikut beranjak. Benar saja, Amar sudah memuntahkan semua makanannya. Padahal baru saja masuk ke dalam perut. Zahra pikir Amar sudah tidak muntah di pagi hari, tapi dugaannya salah. Karena lemas, Amar kembali terpaksa terlambat berangkat ke kantor. Arcella, kamu berangkat ke kantor dengan Steven dulu. Kakak setelah agak baikan akan menyusul nanti. Steph, tolong antar Orel ke sekolah. Ucap Amar. Cece, Orel ayo kita berangkat sekarang. Ucap Steven.
Tunggu Om Steph, sebentar saja. Orel malah memeluk Nisa dengan erat. Kakak Nisa, Aurel harus berangkat sekolah. Kak Nisa nanti main sini lagi ya. Aurel pasti akan rindu dengan Kak Nisa. Nanti kita tidur bertiga lagi dengan Aunty Cece, ucap Orel. Iya Orel, kakak akan sering berkunjung jika sedang libur sekolah. Aunty Cece jangan lupa weekend nanti Nisa tunggu di rumah, ucap Nisa. Ternyata bukan hanya Steven yang memanggil Arcella dengan panggilan Cece. Kedua putri cantik juga memanggil Aunty Cece, ucap Amira. Ini semua karena om tua kakak ipar, ucap Arcella. Sudah, lebih baik kalian berangkat sekarang, nanti Orel terlambat, ucap Oma Santika. Orel pamit kepada semua orang dan tak lupa kepada kedua adiknya yang masih di dalam perut. Setelah kepergian Steven, keluarga Arsyad dan Opa Danis juga pamit untuk pulang. Sedangkan Amar sudah kembali ke dalam kamar untuk beristirahat. Di dalam mobil, Arcella yang duduk di depan sambil memangku Orel, sejak tadi hanya sibuk berbicara dengan Orel dan mengabaikan Steven. Steven yang sering mencuri-curi kesempatan memandangi Arcella tersenyum. Om Steph, kenapa senyum telus? Tanya Orel yang melihat keanehan Steven. Ah tidak, Om Steph hanya membayangkan. Kita sudah seperti keluarga saja dan kamu adalah putri Om, ucap Steven. Terus Arcella gitu yang jadi suami Om? Tanya Arcella sengit. Bukan saya yang bilang, atau kamu mau ya cantik istri saya? Tanya Steven menggoda Arcella. Enggak ya, bukannya Om sendiri yang bilang tadi kita seperti keluarga dan Orel menjadi putri Om, ucap Arcella. Iya, tapi saya tidak bilang kamu yang jadi istri saya. Bisa saja kan kamu posisinya jadi pengasuh putri saya, hahaha, ucap Steven tertawa lepas. Ish Om Reza, ucap Arcella. Saya bukan om kamu Cece, ucap Steven. Biarin, mukanya lebih pantas dipanggil Om, ucap Arcella. Orel yang melihat perdebatan keduanya berteriak sambil memegangi kepalanya. Stop, jangan berdebat terus, pusing pala Allah, ucap Orel. Allah doain supaya nanti Om Steph nikahnya sama Aunty Cece. Nanti punya anak cantik dan sepintal Allah. Tenang, Allah akan ajal anak Aunty dan Om untuk menghabiskan uang Om Steph dan Opa Danish, ucap Orel panjang lebar. Jika Arcella hanya diam saja mendengar ucapan Orel dan tanpa ekspresi, berbeda dengan Steven yang sudah tersenyum lebar. Steven memang tidak salah mencari partner yang selalu mendukungnya mendapatkan hati Aunty Cece. Bab ke-92.